Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi kumulatif. Kita awali dari pengertiannya. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai tertentu, mulai dari kelompok sebelumnya sampai dengan kelompok tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis distribusi frekuensi kumulatif. Ternyata ada dua. Yang pertama, distribusi kumulatif kurang dari. Menggunakan tepi atas kelas sebagai batas awal. Yang kedua, distribusi kumulatif lebih dari. Menggunakan tepi bawah kelas sebagai batas awal. Inilah penjelasan mengenai pengertian dan jenis distribusi frekuensi kumulatif. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, teman-teman harus membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabelnya ya, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman harus menentukan batas kelas. Nah, seperti ini batas kelas. Untuk batas bawah, silakan teman-teman kurangkan dengan 0,5. Sedangkan untuk batas atas yang ini ya, teman-teman tambahkan 0,5. Jadi nilai ini disebut sebagai tepi bawah, sedangkan yang kanan yang ini disebut sebagai tepi atas. Oke ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi untuk yang kurang dari. Nah, di sini untuk yang kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas. Ini ya, yang paling kanan ini sebagai batasannya. Kemudian teman-teman gunakan simbol kurang dari sama dengan di sebelah kirinya. Selanjutnya kita akan isikan frekuensinya. Untuk kelas yang pertama, teman-teman maknai atau baca menjadi nilai yang kurang dari atau sama dengan 25,5. Ternyata kalau kita lihat dari tabel distribusi frekuensi ini, nilai yang kurang dari 25,5 hanya ada di kelas yang pertama. Berarti frekuensi untuk kelas yang pertama di sini adalah 5. Beralih ke kelas yang kedua, nilai yang kurang dari atau sama dengan 36,5. Kalau kita perhatikan dari tabel distribusi frekuensi ini, yang memenuhi hanya kelas yang pertama dan kedua. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berikutnya kelas yang ketiga, nilai yang kurang dari atau sama dengan 47,5. Kalau kita perhatikan tabel ini, yang memenuhi itu kelas yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka kita jumlahkan frekuensinya 5 tambah 7 tambah 6. Diperoleh 18. Kelas yang keempat, nilai yang kurang dari atau sama dengan 58,5. Kita perhatikan tabel ini yang memenuhi kelas ke-1, kedua, ketiga, ke-4. Kita jumlahkan 5, 7, 6, 4. Diperoleh 22. Berikutnya, kelas yang kelima, nilai yang kurang dari atau sama dengan 69,5. Kita perhatikan tabel ini yang memenuhi kelas ke-1, kedua, ketiga, ke-4, ke-5. Kita jumlahkan frekuensinya, diperoleh 25. Kemudian kelas yang terakhir, nilai yang kurang dari sama dengan 80,5. Berarti
semua kelas dari tabel ini memenuhi. Kita jumlahkan 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5. Diperoleh 30. Jadi frekuensinya kelas yang pertama 5, kelas yang kedua 12, kelas yang ketiga 18, kelas yang keempat 22, kelas kelima 25, kelas keenam 30. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, kita beralih ke tabel distribusi kumulatif lebih dari. Untuk batasannya, kita menggunakan tepi bawah. Nah, yang sebelah kiri yang ini ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman menggunakan simbol lebih dari atau sama dengan di sebelah kirinya. Nah, ini. Sekarang kita akan baca nilai yang lebih dari atau sama dengan 14,5. Kita perhatikan tabel ini, ternyata semua kelas memenuhi lebih dari 14,5. Maka kita jumlahkan 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5. Diperoleh 30. Kelas yang kedua, nilai yang lebih dari atau sama dengan 25,5. Kita perhatikan tabel ini yang memenuhi kelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita jumlahkan frekuensinya 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya 25. Kelas yang ketiga, nilai yang lebih dari atau sama dengan 36,5. Kalau kita perhatikan tabel ini yang memenuhi kelas yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita jumlahkan frekuensinya 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5. Oke, seperti ini diperoleh 18. Berikutnya, nilai yang lebih dari atau sama dengan 47,5. Kita perhatikan tabel ini yang memenuhi hanya kelas keempat, 5, 6. Kita jumlahkan frekuensinya 4 tambah 3 tambah 5. Oke, seperti ini diperoleh 12. Berikutnya, kelas yang kelima, nilai yang lebih besar atau sama dengan 58,5. Perhatikan tabel ini yang memenuhi hanya kelas kelima dan keenam. Kita jumlahkan 3 tambah 5. Seperti ini ya, diperoleh 8. Kemudian kelas yang keenam, nilai yang lebih besar atau sama dengan 69,5. Perhatikan tabel ini yang memenuhi hanya kelas ke-6. Yang lainnya kurang dari semua ya, teman-teman. Oke, frekuensinya 5. Maka di sini 5. Oke, jadi kelas yang pertama 30, kelas yang kedua 25, kelas yang ketiga 18, kelas yang keempat 12, kelas yang kelima 8, dan kelas yang terakhir, kelas ke-6, 5. Oke, ini adalah tabel distribusi kumulatif lebih dari. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.